Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Sanggita Isrumbiak dari KKN PPM UGM Kelurahan Pakem Binangun. Di video ini, saya akan membagikan materi mengenai pengelolaan jalan untuk mendukung aksesibilitas desa healing tourism. Sebelumnya, mengapa pengelolaan jalan itu dibutuhkan? Pengelolaan jalan dibutuhkan karena jalan merupakan prasarana transportasi yang digunakan untuk melewati satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga, keberhasilan dari peranan dan fungsi jalan bergantung pada pengelolaan jalannya. Pengelolaan jalan juga memiliki beberapa tujuan. Salah satunya yaitu agar masa pelayanan jalan sesuai dengan umur rencana dan mengupayakan kondisi prasarana jalan agar dapat melayani arus lalu lintas dengan aman, nyaman, dan ekonomis. Pengelolaan jalan juga dapat mendukung aksesibilitas dari desa healing tourism. Apa itu desa healing tourism? Desa healing tourism adalah desa yang memiliki bentuk pariwisata yang berpusat pada kesehatan fisik serta meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual dan meningkatkan kapasitas individu untuk memenuhi kebutuhan dan fungsinya menjadi lebih baik bagi lingkungan masyarakat. Desa healing tourism terdiri dari 3 komponen, yaitu wisata spa, wisata kebugaran, dan wisata medis. Untuk mendukung aksesibilitas menuju wisata medis, yaitu fasilitas-fasilitas kesehatan, maka dibutuhkan pengelolaan jalan yang tepat dan efektif untuk jalan yang sering dilalui menuju fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan pengelolaan jalan yang efektif, maka perlu ditentukan prioritas pengelolaannya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan jalan terhadap jalan yang memiliki prioritas tertinggi hingga terendah. Prioritas pengelolaan jalan didapatkan dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang paling berpengaruh dalam menentukan jalan yang sering dilalui untuk menuju fasilitas kesehatan dan menentukan kondisi jalan. Parameter yang digunakan terdiri dari kemiringan lereng, jarak jalan dengan fasilitas kesehatan, dan tekstur tanah. Parameter kemiringan lereng digunakan karena jalan pada lereng curam membutuhkan pengelolaan yang lebih dahulu dibandingkan dengan jalan yang berada pada lereng landai. Hal ini dikarenakan jalan pada lereng curam akan lebih rawan terjadi kerusakan. Parameter selanjutnya yaitu parameter jarak jalan dengan fasilitas kesehatan. Parameter ini dibutuhkan untuk mengetahui jalan yang terdekat hingga terjauh dengan fasilitas kesehatan, sehingga dapat diketahui jalan yang paling sering dilalui untuk menuju fasilitas kesehatan. Sedangkan parameter tekstur tanah dibutuhkan untuk mengetahui kondisi jalan. Karena jalan yang berada pada tekstur tanah yang kasar akan lebih rentan mengalami kerusakan dibandingkan dengan jalan yang berada pada tekstur tanah yang halus. Sebagai contoh, dalam upaya mendukung desa healing tourism Pakem Binangun, maka diperlukan perencanaan dalam pengelolaan jaringan jalan desa, di mana pengelolaan akan didasarkan pada prioritas yang ada. Pada desa Pakem Binangun, terdapat 3 dari 5 prioritas jaringan jalan, yaitu prioritas kedua, prioritas ketiga, dan prioritas keempat. Prioritas kedua merupakan prioritas yang paling rendah, sehingga dibutuhkan pengelolaan jalan secepatnya demi mendukung aksesibilitas desa healing tourism. Oleh sebab itu, dilakukan perencanaan estimasi anggaran dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan jalan berdasarkan prioritas yang ada. Setiap prioritas jalan memiliki jumlah anggaran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan total panjang jalan yang termasuk dalam setiap prioritas dan tingkat kerusakannya. Pada prioritas ketiga, memiliki jumlah anggaran yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada desa Pakem Binangun didominasi oleh jaringan jalan pada prioritas ketiga, sehingga total panjang jalannya juga lebih tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.